Assalamualaikum guys, perkenalkan sebelumnya nama aku Fadila Numoliza dari Universitas Maliku Salem. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang konservasi wilayah pesisir. Guys, sebelum masuk ke pembahasan, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konservasi, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk memilih wilayah daerah konservasi, terus tujuan dan manfaat yang kita peroleh dari konservasi. Jadi yang dimaksud dengan konservasi yaitu pelestarian dan perlindungan dalam jangka panjang terhadap lingkungan dengan mempertahankan keanekaragaman hayati dan genetik dari suatu spesies agar dapat dilestarikan. Kemudian, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat kawasan konservasi. Jadi dalam membuat kawasan konservasi, kita harus memiliki keanekaragaman hayati jenis tumbuhan ataupun satwa liar yang tergabung dalam suatu sistem ekosistem. Terus yang kedua, kita harus mempunyai kondisi alam baik tumbuhan maupun satwa liar secara fisik maupun asli. Terus yang ketiga, terdapat komunitas tumbuhan ataupun satwa beserta ekosistemnya yang langka ataupun keberadaannya terancam punah. Terus tujuan dari konservasi yaitu untuk memelihara dan melindungi tempat-tempat yang dianggap bernilai supaya tidak hancur ataupun punah. Manfaat yang kita dapatkan dalam melakukan konservasi yaitu untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Terus untuk melindungi spesies flora ataupun fauna yang langka ataupun punah, untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik dan juga unik. Terus untuk melindungi ekosistem dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam. Selanjutnya untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konservasi wilayah pesisir. Kata kunci dari konservasi wilayah pesisir mencakup pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, serta terjadinya ekosistem yang saling berkesinambungan. Itu dilakukan karena sumber daya pesisir, baik flora maupun fauna, dan ekosistemnya memiliki kegunaan dan nilai ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting. Pada saat ini, program ataupun strategi konservasi wilayah pesisir menjadi agenda penting mengingat kerusakan sumber daya pesisir akibat pencemaran yang berasal dari wilayah pesisir dan sekitarnya. Dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dapat membahayakan kelestarian ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir yang rusak dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan spesies lain, manusia dan lingkungan. Biasanya kerusakan wilayah pesisir bukan hanya saja oleh penduduk wilayah pesisir, tetapi juga dilakukan oleh penduduk sekitar. Ancaman utama dari keanekaragaman hayati di wilayah pesisir adalah terjadinya kerusakan lingkungan dan kepunahan habitat. Oleh karena itu, yang paling baik untuk melindungi keanekaragaman yang paling baik yaitu dengan cara melakukan konservasi. Jadi di sini aku bakal kasih tunjuk tentang kerusakan daerah pesisir pantai yang dibuat oleh manusia. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat?
Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia.